Inilah lembar judul skripsi Toto Surito. Tertulis jelas bahwa skripsi ini adalah karya dari Toto Surito dengan nomor mahasiswa 80-34431-KT-1696. Dari nomor mahasiswa yang lengkap ini kita bisa tahu bahwa Toto Surito berasal dari angkatan tahun 1980 dan memiliki nomor induk Universitas 34431 dari Fakultas Kehutanan dan memiliki nomor induk Fakultas 1696. Hal ini berbeda jika kita melihat nomor mahasiswa yang tertulis pada skripsi Jokowi yang hanya memiliki 4 digit angka kombinasi. Dengan adanya fakta yang demikian, kita tidak bisa membayangkan jika seandainya saya mencoba memvisualisasikan keanehan yang ada pada nomor mahasiswa Joko Widodo ini. Saya akan mencoba menganalogikan seolah-olah Joko Widodo alias Jokowi dan Toto Surito memiliki kartu mahasiswa pada tahun 1980, yang mana saya akan menggunakan contoh konkretnya adalah kartu mahasiswa yang dimiliki oleh Roy Suryo ketika dia masih berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Ini merupakan bentuk konkret dari kartu mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980-an atas nama Raden Mas Roy Suryo Udoro. Pada lembar identitas tertulis jelas nama mahasiswa, jurusannya, kemudian nomor mahasiswanya, serta nomor tes masuk saat mahasiswa diterima di Universitas Gadjah Mada, dan juga alamat lengkap mahasiswa yang bersangkutan. Dan ini adalah ilustrasi kartu mahasiswa Jokowi. Coba bayangkan jika kita melihat kartu mahasiswa yang seperti ini, nomor mahasiswanya hanya terdiri dari 4 angka saja, tidak diikuti oleh kombinasi nomor apapun. Sedangkan nomor mahasiswa yang dimiliki oleh Toto Surito yang juga merupakan angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM lengkap, ada angkatan tahun masuk, nomor induk universitas, kode fakultas, dan juga nomor induk fakultas itu sendiri. Dengan demikian, secara tidak langsung, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan Toto Surito yang telah membongkar kepalsuan Joko Widodo sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Para ahli forensik, ya, polisi, ahli digital tidak bisa membedakan mana foto Jokowi, mana foto orang lain yang ada di ijazah tersebut. Ya, mukanya saja jelas beda, kupingnya beda, kumisnya beda, giginya beda, bibirnya beda, matanya juga semuanya beda. Itu. Kalau itu masih dikatakan foto Jokowi, ya ini saya nggak paham. Yang ahli forensik digital ini seperti apa? Ya. Ini saya nggak habis pikir, ya, seidentik orang, ya, kembar siam bahasa asalnya, orang yang kembar pasti ada perbedaan, dan ini perbedaannya mencolok sekali, gitu loh. Dari kacamatanya masih muda pakai kacamata, saya baru umur berapa udah pakai kacamata, nggak mungkin nanti tua lepas kacamata bisa baca, nggak mungkin, gitu loh. Yang kedua, giginya udah jelas, nah, bibirnya juga jelas, tuh, kupingnya juga jelas. Itu mau bilang apa? Ya, kebohongan demi kebohongan terus dilakukan oleh Jokowi. Ya, ketika menunjukkan STNK-nya saya punya, menunjukkan SIM-nya saya punya, menunjukkan BPKB-nya saya punya. Akhirnya ditanya ijazahnya, saya akan lawan. Nah, kan lucu ini. Ditanya merayatnya masalah ijazah, saya akan lawan. Apa ini? Ya, udahlah Pak Jokowi. Ya, mending Anda sadar diri lah. Sudah tua. Andai kan ini emang Jokowi yang asli, ya, walaupun rumornya Jokowi 2023 udah mati katanya, ya, kalau emang ini Jokowi yang asli, ya sudahlah, sadar Pak, jangan kita dibohongin mulu. Udah banyak kesalahan-kesalahan yang Anda buat selama Anda berkuasa, ya, begitu banyak kerugian
kerugian pada bangsa negara ini luar biasa. Begitu juga dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Anda sudah terlalu banyak dan terlalu besar dosanya. Bukan dosanya lagi semuanya. Ya, iya. Sekarang Noel aja bilang. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu kita ulang kembali pernyataan Rektor UGM Ova Emilia terkait ijazah, bahwa UGM menegaskan keasliannya dan menyatakan bahwa tanggung jawab untuk membuktikan ijazah itu asli atau tidak kini ada pada Jokowi sendiri sebagai pemilik ijazah asli yang sudah diserahkan sejak tahun 85, sementara UGM hanya bisa memastikan status akademik Jokowi dan dokumen autentik yang mereka miliki. UGM bukan bertanggung jawab atas ijazah. Visi yang sekarang ada di tangan Jokowi. Sebagai alumni berarti UGM pun beragu. Ijazah yang sekarang dipegang Jokowi itu asli dan dicetak di tahun 85. Kita tahu ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi itu dicetak baru karena fotonya yang masih tajam kertas, lebih baru dan font yang lebih modern, tidak menggambarkan situasi teknologi yang dibuat pada zamannya pada zamannya di tahun 85. Yang jadi masalah, ijazah yang dicetak baru itu digunakan pada saat Jokowi mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Kalau terbukti ijazah itu dicetak baru, maka Jokowi harus dipenjara karena sudah membohongi publik. Nah, lanjut lagi teman-teman. Sarjana Indonesia tidak dapat tunjukkan bukti. Baru nyadar Bang Jack nggak punya KTP tapi kuitansi pembayaran UKT disimpan. Selagi APH masih dikendalikan Mulyono, ijazah palsu Mulyono tak akan dibongkar dengan benar. Menurut polisi, perbedaan itu adalah tetap sama sesuai dengan moto bangsa Indonesia, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tetap saja fakta segamblang ini tetap saja tidak bisa dicerna oleh para termul. Bagi mereka ijazah Jokowi pasti asli. Termul memang selalu gagal nalar. NIP yang legalisir kok masih 9 angka bukan 18 angka. Perbedaan yang nyata milik Totok Suripto, ijazahnya asli dan ijazah milik si Mukidi palsu. Semoga Allah segera turunkan azab pada para pembohong dan pemimpin yang zolim. Anda lari secepat kilat pun, kebenaran yang diperjuangkan akan selalu menang. Nah, lanjut lagi teman-teman. Sekali penipu tetap penipu sampai kiamat. Semoga kekal sebagai penipu. Mungkin ahli digital forensik lihat foto ijazah Jokowi, matanya lagi lamur. Pak Haji, Ova harus bertanggung jawab. Sejauh Pantura Banten Banyuwangi wajib cetak spanduk ukuran 3x2 pasang di jalan protokol. Biarinlah ijazah juga pesanan sendiri. Rakyat Indonesia sudah yakin ijazah palsu dan orangnya juga palsu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Segudang bukti kepalsuan tetap akan dilindungi Parcok. Ibu panjenengan pasti berfalsafah. Ilmu pengetahuan itu jujur, di sana universalkan. Iptek itu mempermudah kehidupan manusia, bukan alat pelindung kejahatan, penipuan, pembohong. Berarti ijazah Joko Widodo dapat beli, asli cuma milik orang lain. Sadar dirilah, sudah tua, punah, tidak punya malu, ngaku alumni, nyatanya bukan.
Ijazah yang asli dipegang Jokowi, kenapa dibuat ribut otak pada didengkol? Lanjut lagi. Orang yang sedang kejang-kejang tapi mulutnya nyerocos terus, bicaranya ngelantur, boleh jadi orang tersebut halusinasi, bisa juga sedang kerasukan atau dimasukin oleh roh penipu. Para peneliti ijazah sosmed digital fotokopi yang mengaku ahli emang ahli, tapi ahli fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuh. Saya yakin 100% Roy CS pasti masuk penjara. Tidak usah banyak koar-koar, santai saja. Masih mau dibungkus setebal apapun itu, bangkai suatu saat pasti akan tercium juga bau busuknya. Yakinlah bahwa tidak ada kebohongan yang abadi. Ada waktunya pasti akan tumbang. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan netizen-netizen atau masyarakat Indonesia dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu tentang kasus ijazah dari Presiden yang ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.